Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaq rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun senantiasa yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat inayah hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih bisa bersimpuh bermunajat kepada Allah melalui ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini adalah merupakan Jumat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hari Jumat kita siang hari ini kita berada hari Jumat yang ketiga, tepatnya 15 Muharram 1447 Hijriah, 11 Juli 2025. Masih berada di Jumat di bulan yang terbaik, yakni bulan Muharram. Sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk dari satu di antara 4 bulan haram. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus meningkatkan kualitas iman, amal, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khotib untuk menyampaikan satu tema khutbah terkait dengan manusia dalam tinjauan waktu. Dalam tinjauan waktu, manusia itu terbagi kepada 3. Yang pertama ada manusia yang robihun, manusia yang sukses, yang bahagia, yang selamat dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua ada manusia yang magbunun, manusia yang rugi dan tertipu dengan nikmat waktu itu. Dan yang ketiga ada model manusia mal'unun, manusia yang celaka dan binasa dengan waktu yang dimilikinya. Di antara manusia yang melewati waktu itu ada namanya robih, ada namanya magbun atau khosir, ada yang disebut dengan mal'un, binasa atau terlaknat. Waktu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dia adalah merupakan nikmat yang kadang-kadang tidak sedikit dari manusia yang senantiasa tertipu olehnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani magbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mayoritas manusia sering terjebak, sering tertipu dengan nikmat itu, yakni as-sihhatu wal faragu. Satu nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia sering terjebak dan tertipu dengan waktu?
Manusia modern adalah manusia yang memiliki alat untuk mengetahui waktunya amat sangat canggih. Jam tangannya canggih dan mahal, di handphonenya ada alarm, di rumahnya ada jam dinding dan digital. Akan tetapi manusia modern adalah manusia yang sering tertipu dengan waktu. Berbeda dengan manusia di abad klasik, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman ulama. Mungkin para imam mazhab pun mereka tidak memiliki alat pengetahuan waktu yang canggih seperti kita saat ini. Para sahabat nggak pakai jam tangan yang mahal. Mereka tidak memiliki handphone yang ada alarmnya, jam dinding yang besar, jam digital yang bunyi kapanpun yang mereka sukai. Akan tetapi para sahabat, para tabi'in, para ulama tidak tertipu dengan waktu, padahal mereka tidak memiliki alat untuk mengetahui waktu. Tapi kenapa manusia modern alat mengetahui waktunya canggih, mahal, luar biasa, tetapi sering tertipu dengan waktu? Ada sebuah jawaban dari Ibnu Sina, seorang filosof muslim yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan salah satu penyebab manusia kebanyakan tertipu dengan waktu, dia tidak memahami tentang apa itu hakikat waktu. Jam yang kita lihat saat ini bukan hakikat waktu. Dia hanya alat untuk mengetahui waktu. Lalu apa itu hakikat waktu? Pertama, Ibnu Sina mengatakan hakikat waktu adalah kadar gerak. Waktu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Gerak itu menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas dalam agama kita disebut dengan amal. Dan amal itu harus dibingkai dengan kesolehan. Amal yang soleh itu adalah amal yang indah, amal yang baik, amal yang punya nilai dan manfaat bagi orang lain, lawan dari kata merusak. Sehingga dalam pandangan Ibnu Sina, ketika waktu diterjemahkan dengan gerak, orang yang memiliki waktu adalah orang yang mau bergerak, atau orang yang memiliki waktu adalah orang yang mau beraktivitas. Aktivitas adalah amal, dan amal dalam Islam harus dibingkai dengan kesolehan. Sehingga dalam pandangan agama kita, waktu itu adalah amal soleh. Kalau Barat punya moto hidup time is money, waktu adalah uang. Karena orientasi Barat selalu berorientasi kepada materi dan uang, maka orang beriman punya moto hidup time is amal soleh, waktu adalah amal soleh. Dan ini adalah merupakan solusi dari Quran kalau kita tidak mau menjadi manusia yang rugi, apalagi binasa. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, waktu dalam literatur Islam itu adalah merupakan umur. Orang yang memiliki umur tandanya orang yang memiliki waktu. Ketiadaan umur menunjukkan ketiadaan waktu bagi dirinya. Dan waktu ketika diterjemahkan dalam bentuk umur, inilah nikmat pertama yang akan Allah pertanyakan ketika di mahsyar nanti. Jadi kalau amal yang pertama dihisab adalah sholat, tapi kalau nikmat yang pertama kali dihisab adalah umur. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, hal yang paling aku sesali dalam hidup adalah bertambah umurku tetapi tidak bertambah amal dan kesolehanku. Salah satu ulama yang pernah menghitung tentang nikmat umur ini adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah muhasabah, introspeksi untuk menghitung umur manusia. Dia mengatakan kalau dirata-ratakan umur umat Rasulullah 70, 60 sampai 70 tahun, dia ambil jalan tengahnya umur Rasulullah 63 tahun. Seandainya kita dikasih umur oleh Allah 63 tahun, dan umumnya manusia tidur sehari semalam 8 jam, itu 8 jam kali 63 tahun muncul angka sekitar 20 tahun. Artinya 63 tahun kalau diambil 20 tahun tidur, berarti tinggal tersisa 43 tahun. Kemudian kita gunakan untuk bekerja 8 jam sehari,
kali 63 muncul angka lagi 20 tahun. 43 diambil 20, tinggal tersisa 23 tahun. Kemudian kita ambil masa belum balik kita 10 tahun, di mana kita belum benar dalam ibadah, baik sholat, baca Quran dan yang lain sebagainya. Maka 23 diambil masa belum balik kita 10 tahun, tersisa tinggal 13 tahun. Yang 13 tahun kemudian kita ambil aktivitas harian kita, scrolling WA, lihat Facebook, main medsos, baca berita, mandi, makan, taruhlah 4 jam, itu muncul angka 10 tahun. 13 tahun diambil 10 tahun, tinggal tersisa 3 tahun. Artinya ketika kita ditanya oleh Allah di mahsyar nanti, 63 tahun yang aku berikan, berarti 20 tahun dipakai tidur, 20 tahun dipakai kerja, 10 tahun dipotong belum balik, 10 tahun dipotong aktivitas harian, ternyata tekor waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Langkah kaki seorang hamba tidak akan digerakkan oleh Allah pada hari kiamat ketika di mahsyar sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan di mana dia gunakan. Tentang tubuhnya dipakai untuk apa? Tentang ilmunya diamalkan untuk apa? Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Waktu dalam agama kita adalah bagian daripada umur kita. Yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Al-Waqtu Huwal Hayat, dia mengatakan waktu adalah kehidupan. Orang yang hidup tandanya dia masih memiliki waktu. Orang yang sudah tidak memiliki waktu, dia pada prinsipnya adalah mati. Maka orang yang hidup tapi tidak mampu memanfaatkan waktu, pada prinsipnya dia adalah orang yang mati. Imam Ghazali membagi manusia hidup kepada 4 jenis manusia. Ada 4 model manusia hidup di dunia ini. 1, manusia yang hidup ketika hidupnya. Hidupnya punya nilai, punya manfaat bagi manusia yang lain. 2, ada manusia yang mati ketika hidupnya. Dia hidup tapi seperti orang mati karena tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Makanya surat Al-Muluk ayat yang kedua, Allah menyebutkan kata mati terlebih dahulu dibandingkan kata hidup. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah menyebutkan kata mati baru kata hidup dalam surat Al-Muluk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau mengatakan karena banyak manusia yang hidup akan tetapi seperti orang yang mati. Yang ketiga, ada manusia yang hidup ketika matinya. Sudah wafat ratusan tahun, sudah wafat puluhan tahun, tetapi amal soleh dan kebaikannya selalu menginspirasi bagi orang yang hidup. Dan yang paling mengerikan adalah manusia yang mati ketika matinya. Hidup dipandang mati, matinya mati beneran, sehingga tidak ada yang mendoakannya, tidak ada yang menziarahinya. Bahkan orang yang melihat makamnya mensyukurinya, syukurin lo mati, hidup juga membuat orang susah saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini tinjauan waktu terkait dengan manusia. Oleh karena itu maka surat Al-Asr yang khotib bacakan di muka, yang dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Quran yang 30 juz tidak turun, yang 114 surat tidak turun, yang 6.000 ayat lebih tidak turun, yang turun hanya 1 surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat, kata Imam Syafi'i, maka surat itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup manusia agar dia menjadi manusia yang beruntung dan sukses. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh,
orang yang selalu saling menasehati dalam kebenaran, dan menasehati dalam kesabaran. 4 cara agar kita menjadi manusia yang beruntung, terhindar dari kebinasaan dan celaka. 1. Manfaatkan waktu. 2. Beriman kepada Allah. 3. Beramal soleh. 4. Selalu menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.